One, two, three, come on. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbicara tentang sedikit beli telepon di luar negeri dan tidak bisa dipakai di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut video ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih karena sudah mensupport channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Baik teman-teman, banyak sekali teman-teman TKI, tenaga kerja Indonesia, atau PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia ataupun di luar sana, di negara lain seperti Taiwan dan lain-lain, Hong Kong seperti itu, banyak sekali mengeluhkan tentang kasus seperti ini. Apalagi teman-teman saya yang ada di Malaysia khususnya. Jadi teman-teman di Malaysia, guys, membeli telepon di sini seharga RM 2.000 ringgit, sekitar, kalau di Indonesia sekitar 7 jutaan, 6 jutaan lebih, 7 jutaan, hampir 7 jutaan, itu dibawa pulang ke Indonesia. Dan sampai di kampung, teman ini ingin memakai telepon tersebut. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah telepon itu tidak bisa menerima SMS, call, dan sebagainya. Jadi telepon itu tidak ada fungsinya. Jadi untuk apa dibeli kalau tidak ada fungsinya? Tapi ada jalannya teman-teman, ada jalannya untuk memfungsikan telepon itu balik. Jadi tahun lalu pemerintah Indonesia sudah mensosialisasikan benda seperti ini, kasus-kasus yang seperti ini, agar telepon yang di atas 7 juta, teman-teman yang memiliki telepon, yang beli telepon di luar negeri, agar mendaftarnya apabila ingin balik ke Indonesia, sampai di Indonesia, agar mendaftarnya di pelabuhan contohnya, atau di airport atau di bandara seperti itu. Itu yang harus kita lakukan untuk mengaktifkan telepon kita yang kita beli di luar negeri. Jadi teman-teman di Malaysia banyak sekali mengeluhkan tentang perkara kasus seperti ini. Baru-baru ini teman juga ada yang balik ke Indonesia dan mengeluhkan juga perkara seperti ini. Namun yang bagusnya, yang sebelum tahun 2019 atau awal-awal tahun 2019 itu, yang sudah balik ke Indonesia, yang sudah memakai teleponnya di Indonesia, itu sudah terdaftar emailnya di Indonesia. Namun yang membeli di akhir atau di tahun 2020 ini, khususnya tahun 2020, yang membeli tahun 2020 sampai di tahun ini, tahun 2021, kemungkinan besar kebanyakan tidak bisa dipakai telepon di Indonesia. Tapi yang mungkin 2019 itu mungkin masih boleh dipakai, tapi tahun 2020 sudah kemungkinan besar sudah tidak aktif lagi HP-nya, biar HP mahal seperti yang ada buah-buahan yang digigit, seperti itu. Dan juga biasa ada HP SMS, seperti itu. Ada namanya Galaxy S21 begitu. Saya tidak sebut mereknya teman-teman. Teman-teman tahu juga kalau misalnya telepon mahal seperti apa yang buah-buahan digigit, dan SMS itu Galaxy seperti itu, 21, seperti itu. Itu kategori telepon mahal semua itu teman-teman, dan itu dikenakan pajak ketika kita pulang ke Indonesia. Jadi ketika kita bawa telepon ke luar negeri,
Maksudnya ketika kita beli telepon di luar negeri dan membawa di Indonesia, wajib membayar pajak, dikenakan pajak yang 7 juta, harga telepon 7 juta ke atas atau $500 seperti itu. Itu sudah undang-undangnya. Dengan alasan kenapa diberlakukan seperti yang saya baca ini, minta maaf kalau salah ya teman-teman. Dengan alasan untuk mengurangkan BM, black market seperti itu, yang banyak sekali di Indonesia, dan akhirnya berdampak kepada teman-teman TKI kita ya, teman-teman TKI yang ada di Malaysia ya, ketika ingin balik kampung akhirnya tidak bisa dipakai, dan itu hasil kerja keringat kita sendiri teman-teman, hasil kerja keringat sendiri, dan tiba-tiba pula kita beli dan tidak bisa, kan kecewa juga ya, pasti kecewa karena itu hasil jerih payah sendiri. Kalau bagusnya sih, kalau saya tuh bagusnya dikenakan kepada pemodal besar yang mungkin yang membeli satu tank telepon itu dibawa ke Indonesia, itu mungkin ya itulah yang itu dikenakan pajak dan bisa dipakai di Indonesia. Adapun yang TKI ini yang membeli telepon mungkin membuat hadiah keluarganya, 1, 2, 3 begitu dibelikan, nggak usahlah dikenakan pajak seperti itu, karena kasihan juga sih TKI-nya yang sudah berkeringat susah payah membeli telepon dengan keringatnya sendiri, tiba-tiba pulang ke Indonesia disuruh bayar pajaknya yang mungkin dia merasa untuk bayar pajak itu hampir setengahnya kali ya dari harga telepon, kalau saya tidak salah. Kalau saya salah teman-teman, silahkan dikoreksi di bawah atau di kolom komentar, silahkan dikoreksi teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, bahwa yang paling intinya teman-teman, beli HP di Malaysia yang harganya mungkin Rp1.800 itu sudah tidak bisa lagi dipakai di Indonesia. Itu sudah pasti tidak bisa dipakai kecuali sudah didaftar IMEI-nya di kantor pajak, atau yang mungkin katanya sudah disediakan kan di bandara atau di pelabuhan. Seperti itu katanya, saya dengar di berita sudah disiapkan untuk mendaftar IMEI-nya sebelum keluar dari bandara. Jadi kalau sudah keluar dari bandara kan susah lagi di mana mau cari untuk daftarnya. Tapi mudah-mudahan ada aplikasi untuk bisa mendaftar telepon kita seperti itu ke depannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cukup sampai di sini videonya. Stay positif selalu. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini, dan kita selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.